Pemirsa, banyak sekali hambatan menjadi seorang janda. Baik mulai dari kejadian masa lalu yang membuat trauma. Suara apa itu? Mulai dari kejadian masa lalu yang membuat kita menjadi trauma. Kemudian apakah kalau kita mencari pasangan lagi sesuai dengan anak-anak, bisa cocok sama anak-anak. Bagaimana pandangan orang ketika kita akhirnya menjadi seorang janda. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul hanya karena Anda menjadi seorang janda atau seorang wanita menjadi seorang janda. Apapun yang menyebabkan seorang wanita menjadi seorang janda, itu adalah sebuah proses kehidupan. Dan itu adalah resiko dari sebuah perkawinan yang harus dijalani. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang perempuan menjadi janda. Apakah sendiri lagi? Kita akan lihat. Saya punya dua tamu hari ini. Dian HP. Yang katanya kerjanya tiap malam minggu duduk depan TV nonton angin malam. Karena sendiri. Tapi kan akhirnya tidak sendirian karena ditemenin. Oke, sementara ibu yang satu ini kita beri tepuk tangan, Iis Dahlia. Janda kembang. Wah. Oke, kita mulai ngomongin soal janda. Peraturannya adalah tidak boleh jaim. Oh. Oke, kita ngomong apa? Sementara gue mau jaim. Gue jambak ya kalau jaim. Oke, mulai kita ngobrolin kalau dulu yang namanya ngedenger kata janda gitu ya. Ih, dia kan janda loh. Aduh, suami lu jangan deket-deket gitu kan kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya agak-agak mereka nggak sekolot dulu ya kalau ngelihat perempuan janda. Apa sih yang kata-kata janda gitu buat kita tanya ibu yang ini dulu ya. Buat Dian apa sih? Janda sekarang apa dulu? Kalau sekarang saya pikir karena saya janda, menurut saya ya janda itu kan nasib, nggak nasib ya. Resiko ya? Resiko yang ditanggung dari sebuah perkawinan mungkin yang ya pasti orang nggak mungkin jadi janda lah kalau perkawinannya baik ya gitu. Atau ya pasti ada masalah di situ. Nggak mungkin jadi janda kalau perkawinannya baik, oh bener ya? Iya dong. Either suaminya baik atau ya pokoknya gitu kan. terus Okay. itu definisi menjadi janda gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu masih kecil atau waktu masih belum menikah dulu juga kalau dengar orang ngomong janda, dia janda loh, janda kedua janda. Saya nggak terlalu berpikir negatif mengenai hal itu, atau barangkali itu tanda-tanda. Sekarang nggak tahu. Jangan dong. Tapi saya dengar orang bicara selalu agak negatif tentang janda lah gitu. Padahal sebenarnya saya enggak kan? Saya baik-baik saja. Aja. Oke, ibu yang satu ini gimana Bu? Mungkin nggak beda jauh sama Mbak Dian ya. Aku sih mungkin orang sampai sekarang juga anggapannya sama janda tuh kayak masih kayak dulu ya. Tapi kalau buat aku ini hidup gue gitu loh. Orang kan yang cuman sekedar ngeliat, yang ngerasain aku gitu. Daripada aku kayaknya hidup di dalam satu perkawinan yang buat kita tuh udah nggak bisa dipertahankan lagi, gitu ya? nggak bisa dipertahankan lagi buat apa gitu. Toh akhirnya juga dampaknya ke anak juga gitu. Kalau hubungan itu udah nggak harmonis terus kita berusaha masih pertahankan, nggak bagus. Concernnya buat ke anak berarti ya? Pasti ada. Makanya kalau buat gue nggak terlalu setuju dengan anggapan orang yang gini. Saya berusaha mempertahankan keutuhan keluarga demi anak gitu. Padahal itu kalau di dalam situ udah nggak ada keharmonisan, pasti dampaknya ke anak dong. Anak dengan melihat langsung ketidakharmonisan orang tuanya gitu. Lebih baik kita berpisah, terus suatu saat kita akan, kalau anak-anak udah besar, kita ngasih penjelasan bahwa kenapa bapak dan ibunya berpisah gitu. Mungkin akan lebih bisa dimengerti. Kelihatannya lama-lama jadi temenan ya. Kalau udah lama gimana Mbak? Betul, saya sekarang Udah berapa lama emang? Saya setahun nyaris 2 tahun lah gitu. 2 tahun ya? Lu berapa tahun? 2 tahun sebenarnya, setahun lebih lah. Oh iya, tapi Mbak Dian udah bisa jadi temenan ya? Sudah, saya berteman baik sekali karena mungkin pertama saya punya anak 2, terus selalu banyak hal kalau anak-anak mau apa gitu saya rundingin. Saya juga nganterin anak saya ke tempat bapaknya kalau nginep gitu, juga sebaliknya bapaknya nganterin anaknya kalau dibalikin gitu. Masih tetap bicara. Baik sekali malah. Malah hubungannya jadi lebih baik mana? Sebelum apa sesudah udahan? Iya ya, dipikir-pikir kok baikan setelah. Iya, memang jujur banget. rumput di halaman tetangga lebih hijau jadinya ya. Iya. Kalau jauh jadi lebih enak Ya, emang karena nggak kumpul tiap hari ya. gampang bicaranya lah gitu. Lebih Oke. enak juga kan buat anak-anak gitu ya. Ya, Kalau mungkin lo anak-anak. gimana? Kalau aku sekarang belum, tapi aku berharap mudah-mudahan suatu saat nanti akan seperti Mbak Dian karena ada anak ya. Biar bagaimanapun kan kita harus Udah ada 2 tahun tapi komunikasi. belum baikan ya? Belum bisa Kalau deketan? kalau kalau
kalau ngomong langsung sih kita oke gitu. Tapi maksudnya nggak tahu karena teman-teman wartawan juga yang ngomporin akhirnya walaupun kalau ketemu ngok gini sih ini apa namanya oke gitu, ngomongnya ya lu gimana gini-gini. Tapi kalau di luaran terus tiba-tiba ada statementnya dia yang begana begini, tapi it's okay. Suatu saat aku berharap akan seperti Mbak Dian. Moga-moga ya suatu hari. Karena banyak kejadian memang setelah udahan, udah selesai, malah justru baikan dan jadi temen. Iya. Tapi Ugus pengen dapat masukan nih, hambatan sebenarnya kalau jadi janda gitu ya. Apa sih hambatannya di lingkungan masyarakat ya, yang paling nggak enak gitu? Kalau saya, karena saya mungkin pemusik ya, saya kan kadang-kadang pergi pagi, pulangnya bisa paginya lagi ya, juga gitu kan sama. pasti gitu. Jadi yang sempat terpikir sama saya waktu pertama kali menjadi janda, waktu terus jadi janda itu. Baru sekali bukan? Iya sekali bener. Udah deh sekali aja. Itu aduh gimana ya nih urusan pulang malam gitu, terus urusan mungkin ada yang ngomong-ngomongin gitu, ini anak suka pulang malam. Ternyata di lingkungan sendiri, di tetangga saya belum mendengar, atau mungkin mereka bilang tapi nggak mereka ngomong tapi nggak bilang gitu ya. Saya nggak dengar apa-apa. Yang saya rasakan cuma kekhawatiran dari ibu saya karena saya sudah janda terus pulang malam tuh gimana, itu aja gitu. Saya sih nggak dapat hambatan. Itu berarti lingkungan masih baik-baik saja ya. Kalau ibu ini gue nggak tanyain lingkungannya udah ribet soalnya. Tapi gue pengen tahu dong, waktu pertama kali akhirnya memutuskan udah gue cerai aja gitu. Banyak kasus soalnya kan, perempuan yang dipukulin, perempuan yang diapa-apain sama suaminya. Oh pukullah aku gitu, nggak apa-apa deh, gue berarti bahwa perempuan baik-baik tidak melawan pada suami gitu ya. Sementara suami kadang-kadang mungkin harus dikasih, jangan pukul gue loh ya, kalau berani pukul gue awas loh ya gitu. Mungkin perempuan harus berani ngomong gitu. Kalau waktu itu kenapa akhirnya udah deh, udahan aja, kekerasan apa yang karena kalau buat aku mikirnya gini ya, aku berusaha mempertahankan, siapa sih yang mau cerai kan, gitu. Jadi sebelum pada tahap ngambil keputusan gue udahan sama lu gitu, pasti kan berpikir, tapi lama-lama kok ini kayaknya memang harus diudahin gitu loh, diselesain. Karena apa, buat aku aja sendiri nggak enak, buat dia juga nggak enak gitu, daripada hidup yang apa rasanya cuman karena nggak enak itu. Tapi lo ready gitu kalau nanti gue akan menjadi seorang janda gitu? Awalnya sih yang aduh gue gini, tapi lama-lama ini gue udah nggak mampu lagi menahan beban ini gitu loh. Aku pikir ya udahlah bismillah. Lagunya ada nggak sih ya? Aku tak mampu menahan beban ini lagi. Tak kuasa gitu. Terus akhirnya aku pikir ya udahlah bismillah, dan aku juga banyak bertanya sama teman-teman, terus teman-teman yang lain ngasih masukan, ya kalau memang rasanya lu udah rasa nggak bisa memikul lagi, ya udah letakkan beban itu lu ini. Tapi awal-awalnya sih ya kayak Mbak Dian gitu, tau nggak, jalan tuh perasaan sebetulnya mungkin kalau gue jalan orang biasa ngelihat ya, tapi karena jandanya agak ini risih sedikit. Orang lihat tuh, tau nggak, yang ada di kepala kita tuh gini, ini orang lihat gue kenapa ya, ini, gitu. Sampai kayak gitu ya. Itu sampai gini, yang tadinya aku punya teman gitu akrab gitu, keluarga, satu keluarga gitu. Tapi setelah gue widow gitu, gue kayaknya mau yang biasa. Gue kan orangnya biasa, apa kabar gini. Itu tuh bisa enggak loh. Bisa, gue tuh diem kalau ketemu orang. Gue takutnya bininya berprasangka yang enggak gitu. Gue akhirnya diem. Tapi lama-lama gue gini, kok kayak bukan diri gue ya, gitu loh. Lama-lama gue tahu banget lo gimana gitu. Makanya gue bilang, kok kayak bukan gue. Lama-lama ya udahlah. Mungkin karena udah kebiasaan dan karena mungkin orang udah terbiasa ngeliat kita begitu, lama-lama juga mungkin nggak berpikir yang macam-macam. Toh kita nggak punya maksud mau godain lakinya itu gitu kayak kan. masuk lingkungan baru ya rasanya ya. Iya, benar. Kayak anak sekolah gitu, baru bukan lingkungan baru sih, dunia baru kan ya, sama lagi gitu ya. Bingung Saya dulu masih suka beberapa kali kalau capek gitu ya, habis capek kerja gitu, terus kita mampir deh ke pub dikit, duduk gitu. Sekarang nggak berani. Itu di bagian-bagian itu ada deh sedikit yang aduh gue kan janda, nanti gimana nih gitu kalau datang ke pub gitu. Makanya kalau misalnya pengen banget, aku ajak sahabat gitu sama pacarnya, ntar sama asistenku yang perempuan, jadi seubruk-ubruk gitu. Itu juga jarang banget, setahun ini cuma sekali 2 kali kali. Bagus dong berarti. Tapi kasihan yang buka pub ya. Lo banyak janda, pubnya sepi. Oke, dan kita ngobrol-ngobrol lagi nanti, dan di sesi yang kedua kita bakal ngajak pemirsa untuk ngobrol sama kita, nanyain soal ini, tapi tidak ngegosip. Ini benar-benar pengalaman pribadi aja yang kita akan perbincangkan. Ibu-ibu juga kan punya omongan nih sebenarnya. Mereka ngelihat perceraian tuh gimana gitu. Ketika papahnya nggak ada di rumah tuh, kita tuh ngerayu mereka untuk ngasih pengertian tuh gimana, Mbak? Biasanya gimana? Tentunya pertama-tama mereka terpukul ya, terpukul sekali gitu. Bahkan
Yang besar itu anak saya yang besar kelas 2 SMP, yang nomor 2 kelas 6 SD. Yang besar tuh nangis, yang laki-laki gitu, nangis seharian gitu. Tapi saya kan nggak bisa langsung, ibu nih emang harus cerai, nggak bisa gitu kan. Kita mesti ngomong pelan-pelan kenapa Dia kita nangis bercerai. setelah udahan apa waktu diobrolin bahwa kita mau udahan? Ya ketika itulah, Oh. gitu. Ketika dikasih Kasih tahu tahu. gitu. Tapi kan kita nggak bisa harus ini gitu. Cuman mungkin mereka merasa selama ini seperti hidup di atas api gitu ya. Nih ada apa sih antara ibu dan bapak nih kok kayaknya nggak enak gitu. Jadi terus kita jelasin. Tapi berproses terus sampai sekarang pun saya masih coba buka lagi deh mata kamu, buka lagi gitu. Walaupun mereka kelihatannya sekarang lebih Udah bisa lebih apa ya, lebih saya nggak berani bilang tapi mungkin saya bilang lebih nyaman lah gitu ya, lebih nyaman karena nggak lihat ibunya itu kan stres gitu, nggak merumus gitu. Alisnya nggak naik gitu ya? Alisnya nggak naik. Itu kan kalau anak udah gede-gede nih, kalau Is gimana? Anak kan masih kecil ya? belum ngerti. Kalau Malam anak tuh suka teriak-teriak, mau sama papa. belum ngerti dan dia udah suamiku dulu kan jarang di rumah gitu, dia di Bali, jadi dia udah terbiasa nggak ada ayah, jadi udah Oh gitu. Jadi belum ngeh ya sekarang Belum ya? ngeh. Tapi kira-kira lo akan nyiapin jawaban apa kalau suatu hari dia nanya? ada lah. Pokoknya Udah. yang tidak menyakitkan dia, tidak menjelekkan mama dan tidak menjelekkan ayahnya. Karena buat aku bagaimanapun dia posisi kita tuh nggak bisa tergantikan sama siapapun gitu. Jadi ya kita akan ngasih penjelasan yang enak lah buat dia. Tapi nggak ada trauma dong ibu-ibu? Siapa tahu trauma gitu sih ya? enggak Trauma ya, sih tapi kita enggak. lebih berhati-hati ya. Mungkin begitu. Trauma sih enggak, tapi lebih berhati-hati. Sama aja kata lain trauma. Hati-hatinya tuh yang hati-hati. Hati-hati banget sampai enggak, itu sama trauma lagi. Iya, soalnya apa ya kalau sekarang tuh ada cowok deket, apa nih maunya? Oke Apa nih? deh. Gitu kan? Apa nih maunya? Anak gue ini lu sayang sama gue, sayang anak gue enggak bener. gitu. Anak Itu. dulu, anak dulu ya. Biar jelek gitu, yang penting anaknya suka, mau yang itu, kawin sama yang itu.